Bang, tanya lah aku lagi bang. Kau aja yang nanya kok. Nggak ada orang lain rupanya nanya ini. Hai, apa lagi mau aku tanya? Jadi bang, kalau Atlantik itu bang, Samudra Atlantik itu bang, dalamnya sekitar berapa bang? Oh, bisa sampai 4 ribuan meter. 4 ribuan meter kalau kita bandingkan sama Selat Melaka ini. Ah, jadi kalau yang namanya udah samudra ini gila ke dalamnya. Wah, ngeri-ngeri. Dalamnya itu udah main-main ini, main-main sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Hmm. Yang paling dalam apa bang? Kalau di antara apa ini bang? Kalau yang paling dalam itu yang pernah ditemukan manusia, setahu abang, itu pun yang menemukan itu kan kawan abang ngopinya itu loh, kawan-kawan abang memen catur, yang menemukannya itu. Yang terpaling dalam itu Palung Mariana. Hmm. Mak bang, Palung Mariana bang, iya. Mariana, rasa-rasa pernah dengar aku itu bang. Siapa? Mariana. Itu bang, tetanggaku ada namanya Mariana bang. Wow, itu bini orang. Ini Mariana, ini kepulauan Mariana. Antara Filipina, Samudra, apa ya? Samudra, kemudian ada kepulauan terpencil, itu namanya Kepulauan Mariana. Nah, Palung itu di situ. Palung itu yang terdalam di dunia. Dalamnya itu sampai 11 kilo atau 11.000 kilometer. Luar biasa kan? Kayak mana bang kok tahu orang bang jumpainya bang? Inggris ini kan penjelajah. Inggris ini dulu waktu masih ditemukannya tahun apa 1875 itu orang itu kan Inggris ini mau tahu aja apa-apa hal orang itu mau tahu. Ah, mau tahu aja urusan dunia urusan apa Inggris ini tapi itulah yang bikin orang itu cepat maju. Wah ini cuek-cuek aja apa-apa hal pura-pura nggak mau tahu. Jadi Inggris 1875 itu mereka itu memang mau mencari menambah wawasan, menambah peta, menambah apalah. Jadi orang itu mengadakan ekspedisi. Wah, begitu ekspedisi, memang pencariannya itu ekspedisinya secara sengaja. Tapi daerahnya yang penemuan Palung Mariana ini itu tidak sengaja. Oke, aku ceritakan sedikit. Tahu yang namanya Palung itu? Palung ini laut itu kan dia punya dasar lautnya seperti ini juga. Tapi tiba-tiba dia menjurang, lembah, jurang. Katakan kalau kita itu seperti jurang ke dalam itu. Lubang tapi besar dalam. Secara tidak sengaja kapal Inggris ini kan untuk menghemat batu bara, masih kapal batu bara kan. Mereka matikan mesin. Matikan mesin karena angin sedang enak, orang itu terombang ambing kapalnya itu. Sambil-sambil iseng-iseng sahaja kata orang Malaysia. Dia ulurkan apa? Dia kan untuk mengukur kedalaman laut waktu itu memang apanya PC pertamanya. Jadi mereka gunakan waktu itu masih sejenis pemberat. Sejenis bandulan pemberat terbuat dari besi atau apapun, logam apapun. Mereka turunkan ke laut. Zaman itu belum ada gelombang sonar, belum ada lagi radar. Jadi turunkan. Ayo mak, dalam. Katanya ini nggak umum nih katanya. Turunkan lagi dalam. Wih gila. Dalam sampai habis, tali itu habis. Tali itu panjangnya 8.000 meter. Tali itu 8.000 meter. Berapa itu ya? Iya, 8.000 meter habislah tali itu. Udah tinggal ujung. Tengok panjang. Tinggal segini tali itu. Tak ada lagi pangkalan. Sekali ditengok, habis tali. Tengoknya gini. Macam itulah. Jadi langsung heboh, langsung viral kalau zaman sekarang. Kalau zaman sekarang memang viralnya itu cepat aja. Tapi kalau zaman dulu viralnya itu pun luar biasa. Cepat aja berita ke berita kalau di Eropa ini. Kalau macam kita di Asia lambat lah dengar berita itu. Pada zaman tahun 1875 itu kita orang-orang Malaysia, Indonesia, Singapura ini masih banyak tidur kat pokok, kat atas pokok. Ada yang tidur dalam gua. Jadi tak dapat berita itu belum modern. Jadi begitu 1875, cuman baru dapat kabar
kedalaman Palung Mariana sekitar 8.000 meter. Begitu sama Titanic tadi dari 1875 itu. Kemudian berita ini vakum. Kira-kira tahun 95 kalau tak salah ya. Tahun 1995. Iya, kalau tak salah aku ya. 1951. Tahun 1951 diadakan lagi ekspedisi kedua. Inggris lagi turun dengan kapal militernya. Wah, turun. Waktu itu mereka jelajah. Di 1951 sudah ada gelombang sonar, sudah ada radar, alat canggih sudah mulai ada. Mereka selidiki lagi di atas Palung Mariana tadi, di kedalaman laut. Ternyata akurat. Yang pakai tali tadi belum akurat karena tali sudah habis, tak ada stok lagi. Rupanya kedalaman aslinya melalui radar dan gelombang sonar, dalamnya 11.000 meter. 11 kilo, bayangkan, lebih sedikit. Dalam. Wah, luar biasa. Jadi mereka tak sampai di situ. Mereka cobalah dengan kapal selam turun ke bawah. Mereka turun ke bawah. Waktu itu turun ke bawah cuma dapat di kedalaman entah berapa ribu meter karena dalam. Tekanan laut ini, air laut ini kan kuat semakin ke dalam. Itu kaca belum sampai setengah kedalaman, kaca kapal selam mulai retak. Nengok mulai retak itu, orang itu langsung naik keluar balik, takut ini tekanan air luar biasa. Udah, lain hari mereka ciptakan lagi kapal selam yang lebih kuat, yang bodinya dari titanium baja. Ya, titanium ini kan lebih ringan daripada aluminium, tapi kekuatannya lebih kuat daripada baja. Mereka ciptakan. Barulah mereka turun ke Palung Mariana itu. Udah mereka turun ke Palung Mariana itu, gelap gulita. Cahaya cahaya matahari ini tak masuk. Cahaya matahari tak masuk, apalagi senter HP. Mana bisa masuk? Senter handset kita ini mana boleh. Udah masuk ke dalam. Wah, itu luar biasa kata di dalam Palung Mariana ini. Yang ada hidup di dalam itu ada sejenis kutu, tapi besar kutunya nih. Kutu seperti macam udang. Dia memakan-makan apa-apa yang tenggelam, kotoran binatang laut, ikan atau apalah macam itu yang dimakan. Yang kedua yang mereka nampak hidup di situ, ubur-ubur listrik. Ubur-ubur tuh punya sinar sendiri, warnanya merah. Ubur-uburnya itu. Itu di dasar Palung Mariana itu. Udah itu ikan, tapi ikannya berbeda dengan ikan yang ada di atas, yang di perairan laut biasa. Ikan yang hidup di dalam Palung Mariana ke dalam 11 kilometer nih. Ikannya itu seperti kaca. Ikannya itu transparan. Nampak organ tubuhnya itu. Nampak tulangnya itu. Tulangnya itu bisa dikatakan lunak tulangnya nih. Lunak elastis. Kenapa gitu? Karena dia menyesuaikan tekanan air. Jadi tulangnya ini tidak bisa pecah, tidak bisa apa. Sesuai dengan tekanan air, dia bisa istilahnya pandai bermain gelombang. Kalau ibarat apa, bisa menyesuaikan diri. Jadi tekanan air itu, ikan ini punya tulang yang lembut. Itulah adaptasi penyesuaian ikan itu, tapi secara alami. Nah, seperti itu. Abang kok tahu, Bang? Iya, itu deh yang nyelam tuh kawan-kawan abang. Kadang ngopi kan abang bilang. Kadang-kadang teman-teman abang main catur, apa-apa lah. Jadi tahu lah orang itu apa cerita pun waktu rencana aja dulu pun rencana mau nyelam ke Palung Mariana itu, di kedai kopi sedang gini-gini panggil Ben sini. Oke, jadi sampai mana tadi? Itulah Palung Mariana itu. Siapa lagi emang yang pernah nyelam bang di Palung Mariana itu? Ini sutradara, produser film Titanic itu, James Cameron nih, kawan rapat aku nih, kawan akrab aku nih. Pernah nyelam lagi dia. Yang hebatnya James Cameron ini mentalnya memang tinggi. Mental luar biasa. Dia gunakan kapal militer juga waktu itu, tapi dia penyelaman solo. Seorang diri, tanpa kawan. Tak mau dia berkawan. Bahkan waktu aku ingin ngawani dia,
Cameron, aku ikutlah kawani. Oh jangan, tak mau dikawani. Oh memang James Cameron luar biasa. Nak main sendiri-sendiri aja, main solo. Jadi James Cameron ini sendirian dia pernah turun ke Palung Mariana. Turun tanpa kawan, tanpa siapa-siapa. Cemana lah kalau sempat dia sendirian itu, toto di belakangnya kapal itu entah ada apa, ngeri. Entah ada kuntilanak, entah hantu. Jadi James Cameron ini makanya luar biasa. Sedangkan Palung Mariana yang 11 km, James Cameron ini berani turun dia sendirian. Apalagi macam kedalaman hanya cuman 4 ribuan atau sekitar ribuan sedikit meter yang ada di Atlantik. Tempat bangkai Titanic. Bangkai Titanic ini 13 kali dia turun naik. Sementara di kemudian hari, wisata, pemandu turis ya, dengan pemilik objek wisata yang memakai kapal selam mini Titan, itu baru sekali perdana turunnya hancur kapalnya. Karena mereka buat dari serat-serat karbon, serat-serat sisa-sisa badan pesawat itu dimodif jadi kapal selam Titan. Jadi kekuatannya tak ada. Kekuatannya tak ada. Baru turun dalam beberapa kedalaman kilometer, lama-lama pecah. Pecahnya itu dalam ukuran detik aja. Kabarnya dalam ukuran detik aja. Jadi yang korban di dalam itu tak sempat merasakan sakit karena otak belum merespon rasa sakit. Kejadian itu begitu seperti kilat, cetar, habis semua dalam laut, habis semua. Bukan cuma kapal, orangnya ini pun hancur berkecai di dalam itu. Pada kejadian Titan itu. Jadi luar biasa di situ. Dek, kau tadi kan tanya Titanic kayak mana, itulah. Jadi kapal Titanic itu, Titanic Palung Mariana itu. Jadi Palung Mariana inilah yang sebuah misteri dunia yang belum lagi dijumpai kedalamannya melebihi itu. 11 km. Luar biasa kan Palung Mariana ini kan. Makanya banyak-banyak lah belajar. Jam terbang kalian tuh tinggi kan, jam terbang kalian nih. Bukan karena kalian sekolah terus pandai ini itu enggak. Orang sekolah pun kalau jam terbangnya nggak tinggi, nggak bisa. Abang tinggi kali rupanya bang, jam terbang abang. Nggak tinggi. Cuman ya gitulah. Terlalu.